menceritakan tentang pengalaman kerja jadi TKW di Hongkong itu kayak gimana? Sampai sangka itu kan aku ceritanya kan gini mbak, kan sama majikanku kan tidur di atas, aku sama majikanku tidur satu kamar. Ya. Jadi majikanku di bawah, aku di atas. Jadi aku masuknya di atas toh, majikanku di bawah. Itu penontonnya itu pada ngeres semua pikirannya. Oh. Hai guys. Nah ini ya, kita hari ini kan ketemu sama temen nggak sengaja tadi di Bank Mandiri ya. Jadi ini termasuk YouTuber sukses juga di Hongkong, namanya Evita V channelnya guys. Jadi sekarang aku mau kepo-kepo dikit. Nah, Kepo apa? Aku mau kepo nih gimana nih perjalanannya itu memulainya membangun channelnya. Membangun channelnya. Iya. Jadi ceritanya itu nggak sengaja sih ya. Ceritanya tuh iseng-iseng gitu. Kan aku tuh sukanya tuh dulu suka foto-foto atau apa gitu kan. Karena aku tuh punya kamera kan, kamera aku nganggur gitu kan, terus ini manfaatin buat apa gitu kan. Terus akhirnya aku buat video iseng-iseng sama teman gitu, terus aku upload di YouTube. Itu awal mulanya. Terus aku dokumentasikan di YouTube. Pada waktu itu aku belum tahu YouTube itu bisa menghasilkan uang. Nah, terus Aku lihat-lihat di YouTube, belajar sendiri, dari ngedit semuanya aku belajar sendiri. Tanpa aku tanya temen di Hongkong, aku nggak pernah tanya temen di Hongkong. Jadi semuanya aku belajar manual, belajar mandiri, dari ngedit, dari daftar AdSense, dari semuanya aku belajar mandiri. Jadi kadang ada yang tanya, Mbak kamu belajar dari siapa? Ya aku belajar dari YouTube. Gitu, jadi intinya itu waktu nge-YouTube itu dulu belajarnya dari YouTube ya? Iya, dari YouTube. Jadi pure ya 100% itu memang dari sendiri ya? Iya, dari sampai sendiri, gajian dari ya? Iya, jadi itu dulu prosesnya itu sampai dimonetisasi itu berapa bulan? Aku itu dimonetisasi itu berapa bulan ya? Aku lupa, soalnya udah lama sih. Hampir setengah tahun lah ya, nggak salah, setengah tahun gitu. Terus aku ada masalah monetisasi juga di waktu itu. Oh, ada masalah monetisasi juga? Monetisasi juga itu apa sih, YouTubeku itu kayak nggak bisa dimonetisasi gitu loh. Akhirnya itu sebabnya apa? Karena dulu kan aku kan belajar, maksudnya tuh aku pengen ganti alamatnya yang di Hongkong, ganti Indo gitu kan. Makanya di waktu itu aku nggak tahu gitu kan. Jadi double AdSense, jadi sempat kebanet sebentar, cuma berapa minggu gitulah langsung aktif lagi. Aku belajar juga, cari-cari tahu sendiri, akhirnya aku bisa sendiri. Dan dari itulah aku belajar, dan akhirnya teman-teman kadang ada yang tanya sama aku karena pengalamanku itu aku gagal. Tuh guys, teman-teman di Hongkong kalau ada keeroran bisa kepoin tuh YouTube-nya Kak Evi. Iya, maksudnya kan kadang kan ada yang YouTuber di sini kan pakai alamat Hongkong, terus pengen diganti alamat Indo, ya itu bisa gitu. Bisa ya. Dengan khawatir lah, gampang kok caranya gitu. Jadi kalau kita terlanjur daftar AdSense alamat Hongkong, terus kita mau ganti alamat Indo, itu bisa ya, Wek ya? Bisa lah, bisa banget. Jadi bisa banget. Bisa nih guys, jadi nggak usah khawatir yang pakai alamat Hongkong nih, jadi bisa diganti gitu ya. Jadi ngomong-ngomong nih dulu ya, aku pengen kepo dikit nih ya. Gaji pertamanya tuh berapa, Wek? Gaji pertama nominalnya? Iya, aduh, nominalnya. Jangan sebutin nominalnya, nanti disekiranya gimana kayak YouTuber sukses aja. Loh, namanya kita kan aku kan nggak enak lah. Loh, kan kita harus pamer prestasi. Masih banyak teman-teman yang gajiannya lebih banyak gitu loh. Ya, tapi kan beda, Wek. Namanya kita kan sambil kerja ya, otomatis kan beda sama orang yang memang terjun ke dunia YouTube ya. Gaji pertama ya sekitar 5 juta lebih lah. Kan, guys, sekitar 5 juta tuh besar loh guys, ya enggak? Aku jadi pengen nih. Ya lebih lah, lebihnya berapa nggak usah detailnya lah, pokoknya segitu lah. Ya kan, alhamdulillah. Jadi kita selain dapat gaji gitu ya, kita juga masih ada pendapatan dari YouTube ya kan. Dan kita kan ber-YouTube itu kan nggak maksudnya terfokus ke situ kan enggak ya. Kita kan di Hongkong kan juga kerja, kita punya pekerjaan juga, kita ya nggak se-free kalau kita lagi di Indonesia ya kan. Aku tuh gini, aku tuh nge-YouTube itu bukan prioritas aku, tapi aku nge-YouTube itu di sini tuh kayak pengen mendokumentasikan kegiatanku selama di Hongkong itu. Aku pengen suatu saat kalau aku pulang Indo bisa nonton lagi sama anak-anak kayak gitu. Niatnya seperti itu, nggak terlalu fokus sama AdSense-nya di waktu itu. Ya kan, emang jujur gitu, tapi namanya orang nggak munafik ya. Misalkan kita dapat gaji dari AdSense kan, ya alhamdulillah gitu kan. Jadi tambah semangat lagi nge-YouTube-nya. Itu teman-teman. Jadi kalau dibilang aku nggak fokus AdSense-nya itu ya gimana ya? Niatnya kita bikin YouTube didaftarin AdSense kan pasti nggak munafik, pasti kan pengen AdSense ya. Iya, bener. Begitu. Nah sekarang aku pengen nih nanya, kasih dong masukan buat YouTuber pemula yang belum dimonetisasi. Ya
Nah itu dia, kadang-kadang Kita udah kontennya udah direncanakan, udah disusun rapi, udah videonya udah bagus banget, malah nggak ada view-nya. wah udah diedit sana sini, udah kayak gimana, viewer tetap sedikit. Tapi Itu kalau gimana kita itu? misalkan ngevlog apa gitu, kalau orang seneng lihatnya, nonton itu kan pasti yang nonton banyak. Jadi Iya, bingung, iya, ya kan? iya, bener. Ya intinya kita sering-sering upload video aja lah gitu. Iya, Ya iya. jadi diri sendiri aja lah gitu. Jadi diri sendiri. Makanya untuk YouTuber pemula seperti saya tuh saya nggak kepikiran membeli sesuatu yang wah gitu untuk sebuah vlog ya. Mungkin suatu hari kalau memang kita sudah punya free time, maksudnya memang kita fokusnya ke situ ya kan, nggak ada salahnya. Iya, Jadi kayak betul, gitu. Ya, emang Jadi ini di Hong Kong itu sudah berapa tahun ya? aku baru 5 tahun mbak. Tuh baru 5 tahun masih Baru masih mbak, masih aman kamu mbak. kalau saya mbahnya jangan ditanya. Jadi di Hong Kong 5 tahun itu kira-kira itu betah nggak? Betah ya? Alhamdulillah mbak, betah banget. Itu kan betah banget kan? Ya nggak guys? Dengerin tuh guys. Itu 5 tahun di Hong Kong itu kerjanya satu majikan apa pindah? Aku di majikan yang pertama itu 4 tahun, yang kedua baru 1 tahun ini. Oh berarti 2 majikan ya? Waktu itu nggak perpanjang gitu ya? Nah. Udah itu udah paling mentok dan udah paling stuck di situ dan udah pengen pindah. Memang 4 waktu tahun itu. itu bagiku udah lama banget. Oh berarti waktu itu dapetnya itu yang nggak begitu oke ya? Enggak. Yang Pokoknya kalau kalian pengen tahu gitu, nonton vlog aku di situ banyak curhat di majikanku yang lama. tuh kan, coba guys nanti kalau pengen lihat curhatnya majikan yang lama bisa kepoin nih di channelnya Mbak Evita V ya. Di situ semua itu ada yang sampai viral sampai 2 juta lebih guys view-nya guys. Di situ menceritakan tentang pengalaman kerja jadi TKW di Iya, Hong Kong itu kayak gimana. Sampai malah sangka itu kan aku ceritanya kan gini mbak, aku kan sama majikanku kan tidur di apa sama majikanku tidur satu kamar. Ya. Jadi majikanku di bawah, aku di atas. Jadi aku masuknya di atas toh, majikanku di bawah. Itu penontonnya itu pada ngeres semua pikirannya. Oh, jadi aku mau ditidurin sama majikan. lah seperti Padahal itu. aku tidur sama majikan cewek gitu. Biasanya memang kita kalau terfokus dengan segelintir apa kan pikiran orang pasti teng ke sana ya. Jadi seperti itu. Terus kapan nih rencananya pulang nih? Rencana pulang sekarang belum punya rencana pulang mbak. Karena masih pandemi ya. Masih pandemi, majikan pun nggak ngizinin pulang. Ya, sekarang kebanyakan memang kalau yang mau cuti atau yang mau pulang dulu tuh di cancel. Kecuali kita itu pulang terus. Jadi kalau kita pulang terus sudah nggak ada problem ya. Jadi kita kan nggak dikarantina di Indonesia atau di Hong Kong ya kan. Jadi kita cuma dikarantina di Surabaya, mungkin kalau Surabaya atau Jakarta itu aja. Tapi kalau masih cuti atau apa mendingan itu diundur ya. Jadi seperti itu karena sekarang juga masih pandemi ya guys. Semoga pandemi ini segera berlalu di seluruh dunia. Jadi perekonomian semua itu kembali. Iya, kita juga kepingin cuti lah saya. Aku masih pengen pulang mbak. Cuma Tapi kan masih betah di Hong Kong. Kira-kira masih extend perpanjang lagi? masih Gitu ya. belum ada rencana pengen pulang belum. Oh, begitu ya. Masih Oke, terus apa pesan-pesannya nih buat teman-teman yang mau ke Hong Kong nih? sepertinya ya siapin mental aja, pokoknya siap mental.